Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan dengan senang hatimu bahwa firman-Nya ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Katakan dari dalam hatimu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Saya mau ajak saudara, katakan dari segenap hatimu, lupakan dari semua permasalahan, lupakan dari semua pergumulan, semua yang membuat segala yang mungkin gak bisa fokus sama Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, cuman lihat Yesus saja. Yes. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat
Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Saya sangat suka dengan lagu ini ya. Dalam kondisi begitu banyak pergumulan, tapi saya cuma selalu mengatakan, Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan, aku cuma lihat padamu, Tuhan. Gak ada jawaban yang bisa menjawab, Tuhan. Kondisi ini benar-benar gak masuk akal. Tapi lagu ini terus terngiang di dalam hati saya, seperti Petrus di atas air. Dia nggak lihat badai, tapi Tuhan melatih dia, lihat aku. Pergi ke sini, Petrus. Seperti ini aku juga merasa Tuhan juga ingatkan sama saya. Terus declarekan, terus praise dia, terus puji dia. Bukan lihat fokus ke masalah, tapi cintanya kita pada Yesus, cintanya Yesus pada kita. Dan dia akan menjamin kehidupan kita. Saya nggak tahu setiap masing-masing dari kita ya kan, ada masalah apa, ada pergumulan apa, tapi saya selalu rindu, saya ingin Tuhan membebaskan, Tuhan melepaskan, memulihkan kehidupan setiap kita yang ada di sini. Tidak dari pelayanan, tidak dari pergumulan hidup, tidak dari hubungan masing-masing dengan sesama atau siapapun. Termasuk saya pun juga gak lepas dari banyak pergumulan kan gitu. Tapi lagu ini jadi penguat saya. Tuhan mengajarkan kita bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Janjinya itu selalu menopang kita. Tuhan mengajak kita selalu melihat, fokus sama Tuhan. Bukan lihat masalahmu, bukan naruh rasa amanmu, jaminan kehidupanmu di tempat lain. Bukan menaruh rasa aman, janji dari orang lain yang kita pegang. Tapi biar Tuhan sendiri. Kita Tuhan mengingatkan kita, Yesus sendiri. Dia bilang sama kita sendiri di sini, my beloved daughter and son, anak-anakku, putri-putriku, I love you, aku mencintaimu. Ingat, cintaku itu gak kurang-kurang. Kamu punya Bapak yang lebih baik dari Bapak, dari semua yang ada di dunia ini. Maka jangan taruh rasa amanmu di orang. But look at me, lihat aku. Makanya saya rindu mengajak saudara, hati kita cuma lihat Tuhan Yesus. Hati kita, Jesus I love you, Jesus, Jesus and Jesus only. Nggak lihat di sekeliling kita. Kalau lihat dari kondisi sekeliling, nggak kuat. Tapi kalau lihat Yesus, Tuhan jadi jaminan kita. Only guarantee di dalam hidup kita, jawaban. Saat kamu gak punya jawaban, cuman lihat, ingat lagu ini. Jesus, we love you, Jesus. Thank you for always be there for us. Thank you, Lord. Indah hidupku, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jawaban hidupku.
rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, thank you, Jesus. Sebesar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu
rasanya punya banyak kesusahan, rasanya kok gak kuat melewati kehidupan. Tapi Tuhan bilang, kita ini biji matanya. Kalau Tuhan sudah mau melayani, kalau engkau sudah ketemu Tuhan sekali, Tuhan gak pernah lepaskan. Dari ujung bumi pun kau akan ditarik kembali, supaya engkau kembali pada rencananya yang murni, rencananya yang mulia, rancangan yang terbaik buat kita. Kalau kita udah melenceng, Tuhan pasti akan tarik kembali. Kalau engkau pernah salah jalan, Tuhan gak pernah patahkan kita juga. Rancangan Tuhan yang terbaik buat kita, karena kita ini biji matanya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Katakan dengan segenap hatimu, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, hari depan semua yang kau beri Tuhan. Oh, sembah Dia, rancanganmu yang terindah Tuhan. Oh, thank you Jesus. Shikaraya raba raba ya rama sanda raba su. Ya raba sanda. Oh, thank you Father. Oh, ya raba sanda raba. Ya raba raba. Ya raba kadarase. Oh, oh, oh. Jesus. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, oh. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, yes Lord, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. All the praise for your glory, Lord. Semua kemuliaan hanya bagi Engkau. Oh, yes, all the glory belongs to you. We are nothing, Lord. Kami mau serahkan semua kembali kepada host. Kembali kepada Yin. Syukarabaya. Langsung ke Cekawelun, langsung aja.
Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini Bapa, kami boleh bertemu kembali melalui Zoom ini Tuhan. Thank you for your love. Thank you for your favor for all of us. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your kindness. Thank you for your goodness. Bapa, biarlah sebentar kami akan sharing-sharing Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang ada di tengah-tengah kami semua. Roh Kudus sendiri Engkau yang berbicara secara spesifik kepada masing-masing kami. Urapi diriku yang akan menyampaikan isi hatimu Tuhan. Ajari kami untuk membuka hati kami, untuk kami mau jujur di hadapan-Mu. Ajari kami untuk lebih mengenal diri kami dan lebih mengenal Engkau lagi. Terima kasih Bapa. Holy Spirit, Holy Spirit. Be in the midst of us. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suaraku jelas nggak ya? Jelas ya? Oke. Selamat malam semua. Boleh dibuka nggak ya kameranya? Hari ini saya mau melakukan sesuatu yang berbeda ya. Saya nggak mau hanya sekedar pengajaran, tapi saya mau interaktif dengan kalian semua. Boleh nggak ya? Karena judulnya ini Know Yourself gitu. Yuk kita belajar untuk jujur dengan diri kita, terbuka dengan diri kita. Oke. Mungkin sebagai icebreaker ya, karena judulnya Know Yourself, Knowing Yourself. Saya ingin kita semua merenungkan. Kalau selama ini kita merasa kita itu mengerti orang lain ya, bisa menilai orang lain, pernah nggak kita memikirkan who I am gitu? Who is Jingjin? Who is Caroline? Gitu. Pernah nggak kita mikirkan aku ini siapa ya? Kemarin waktu saya membawakan ini di sebuah pertemuan di Malang ya, dari 30 orang nggak ada satupun yang mengenal dirinya sendiri. Gitu. Jadi untuk memulai, saya punya satu kata-kata. Siapakah aku? Gitu ya. Aku adalah, nanti coba kalian jawab ya. Ini bisa berbentuk apapun juga, bisa berbentuk benda, bisa berbentuk apapun gitu. Karena dari sini itu benar-benar akan memberi gambaran siapa kita. Contoh ya, contohnya aku, siapakah aku? Kalau saya pribadi, aku adalah bunga yang indah, yang colorful, berwarna-warni. Dan aku ditanam di tepi aliran sungai. Sungai itu jernih sekali mengalir. Dan di depan sungai itu ada gunung. Dan tempatnya, hawanya juga sejuk. Dan orang-orang yang datang ke sana, mereka akan senang melihat diriku yang berwarna-warni. Sehingga aku bisa membahagiakan banyak orang. Dan kenapa aku senang di sana? Karena aku menyukai alam. Itulah aku adalah bunga yang berwarna-warni. Silakan yang lainnya. Harus cepat ini. Begitu ada pertanyaan itu, harus cepat langsung bisa membayangkan aku adalah apa. Siapa mau nyoba? Siapa yang mau nyoba? Bisa apa saja, can be everything, can be everything. Ayo, kita sharing-sharing di sini yuk.
Karena ini menarik sekali nanti, kalau sudah pada jawab menarik sekali. Ini karena ada dari sisi psikologisnya bisa diketahui keadaan diri kita. Gitu. Jingjin mau coba? Tapi nggak deskriptif seperti kamu ya, Ce ya, nggak apa-apa ya. Apapun sudah, apapun terserah wes. Ya, aku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Aku adalah anak yang diterima oleh Tuhan apa adanya. Aku anak yang dipanggil dari kerajaan, dari kegelapan untuk memasuki kerajaan terang Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan mau aku ke sana. Dan hidupku adalah hidup yang diabdikan untuk Tuhan, ya. Mungkin untuk aku itu aja. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang lainnya mungkin? Ayo, Cevang. Silakan. Ya, aku adalah lilin kecil. Hmm. Nah, sinarku, kerinduanku untuk menyinari sedikit meskipun sedikit dan kecil, tapi aku tetap berdampak untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah. Bagus. Bagus. Ya, thank you. Yang lainnya? Yang lainnya? Cinta damai, ayo. Yo, cinta damai. Ayo open mic. Nah, ini silakan. Saya mau coba ya, Bu. Silakan. Aku adalah seorang pelukis. Aku melukis suatu bunga yang begitu indah, yang berwarna-warni. Begitu juga hidupku. Karena hidupku penuh warna, hidupku diberkati Tuhan. Dan aku mau menjadi bunga yang indah, yang bisa dipandang oleh semua orang. Begitu juga dengan cinta Tuhanku yang begitu mengasihi aku, dan ketika orang melihat bunga itu yang begitu indah, mereka bisa melihat bahwa Tuhan begitu baik menciptakannya apa adanya. Itu dari saya. Terima kasih. Sama Ibu. Ya, Anda siapa namanya tadi? Saya Nelly, Ibu. Nelly, ya Bu Nelly adalah bunga yang indah ya, seperti hidupnya juga indah berwarna-warni ya. Hidupnya penuh dengan apa ya? Penuh dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya. Bagus. Silakan yang lainnya. Cinta damai, ayo cinta damai. Jarang-jarang masuk. Salah satu untuk merefleksi diri kita. Ayo, C. Tak tunggu, C. C. Esther. Ayo, Ci Esther. Aku adalah apa? Aku adalah bintang. Wow. Tuhan ciptakan aku menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, menjadi sinar di mana orang-orang membutuhkan terang. Udah gitu aja. Yang lain silakan Neni. Aku adalah garam dan terang dunia. Meskipun kadang aku nggak dihargai, menjadi garam di tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan, itu adalah kerinduanku. Dan aku ingin menjadi terang supaya aku bisa menyinari orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Kerinduan terbesar Tuhanku adalah memakai aku untuk menjadi alatnya dan membawa kemuliaannya di muka bumi ini. Terima kasih. Thank you.
Di sini kita mungkin ya untuk menggambarkan diri kita itu nggak perlu yang terlalu rohani juga nggak apa-apa ya. Kita belajar untuk benar-benar kita sebagai manusia, itu kita menggambarkan diri kita sebagai apa. Ya kadang seringkali kita melupakan diri kita sebagai manusia. Saya kemarin ada seseorang yang mengatakan, saya ini adalah perahu, dia bilang gitu. Saya adalah perahu. Perahunya besar apa kecil? Saya nanya. Perahu kecil. Terus di mana? Di tengah-tengah sungai. Tapi sungainya itu alirannya itu sangat deras. Jadi kapalnya itu oleng gitu, kayak kano gitu. Terus habis itu kapalnya nabrak-nabrak lagi, dia bilang. Nabrak ke batu, nabrak ke apa gitu. Dan dari sana saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika sudah selesai pertemuan itu, saya hampiri dia, saya tanya dia, kamu lagi banyak pergumulan ya dalam hidupmu ya? Iya, C, dia bilang gitu. Ternyata dia saat ini sedang bergumul dengan pekerjaannya, jadi sehingga dia harus memaksa untuk dia itu apa ya, kerja keras lah, sampai banting tulang lah, sampai hidupnya benar-benar seperti perahu yang digambarkan itu. Gitu. Jadi bagus saya bilang itu, bagus kalau dia bisa menggambarkan dirinya seperti itu. Berarti dia secara nggak sadar dia tahu kondisinya dia seperti apa. Nah yang menjadi masalah ini kita nggak banyak tahu kondisi diri kita seperti apa. Gitu. Ya jadi saya bisa share screen ya dari HP saya yang satunya. Share nggak ya nih screen saya? Enggak ya. Saya pakai HP saya, pakai yang HP yang satunya. Bisa nggak di-share-kan itu? Sudah masuk Pak, handphone satunya mana sih? Sudah, itu yang di sebelahku itu. Ya apa ya caranya ini? Oh iya, wes bisa. Saya, oke, wes saya. Oke. Nah ini ya, aku nggak bisa satu-satu, oke ya, nggak apa-apa ya. Oke, ini kok jadi cuma satu ya gambarku ya. Diriku di mana, aku nggak bisa lihat kalian. Cuma di screenku kok penuh dengan ini ya. Nggak apa-apa, wis. Ini cuma bisa screen-nya cuma penuh dengan ini ya. Kalau dibagi dua bisa nggak ya? Side by side. Galeri. Oh yes, nggak apa-apa deh ini, nggak apa-apa. Oke. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai mengenal diri sendiri untuk mengenal Allah ya. Ini saya berbicara dari sisi yang berbeda. Karena memang sesungguhnya kita itu bisa mengenal diri sendiri, kita bisa memiliki identitas kita yang benar jikalau kita mengenal Allah. Ya, tetapi ini saya mau mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Ya, dari Teresa dari Avila, dalam bukunya The Way of Perfection. Ini saya ambil dari buku kita ya, Emotionally Healthy Spirituality ini ya. Hampir semua masalah dalam kehidupan rohani itu berasal dari kurangnya pengenalan akan diri sendiri. Maksudnya apa? Seringkali ya, rohani kita itu terhambat. Rohani kita itu nggak bisa berkembang. Karena kita itu nggak mengenal diri kita sendiri, kita nggak mengenal emosi kita nggak mengerti state of our emotion, state of our mentality itu di mana itu kita nggak tahu. Ya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita itu mengenal Tuhan itu hanya di lapisan yang atas. Di lapisan atas. Jadi seringkali sepertinya kita itu mengenal Tuhan
firman itu hafal, sudah melayani, secara rohani sepertinya oke. Tetapi ketika menghadapi satu masalah, ini ambruk. Ambruk. Tiba-tiba kayak seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Nah, seringkali seperti itu. Ya, ini contoh ya, contoh. Saya lebih baik banyak mencontohkan saja ya. Ini saya mengalami sendiri ya di komunitas saya. Di komunitas saya ini ada seseorang, ada beberapa orang yang sudah melayani Tuhan itu dengan luar biasa. Yang satu pendoa. Dia kepala pendoa. Bayangkan ini pendoa ya. Yang satunya lagi dia itu pemusik, ketua pemusik. Kalau memuji Tuhan itu luar biasa. Ya berarti secara rohani dia dianggap sudah oke kan? Ya dalam kehidupan rohani dia dianggap sudah oke gitu. Dia sudah melayani musik dengan luar biasa gitu. Yang satunya pendoa luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Belum lama, baru 1 minggu ini terjadi. Terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan dengan rekan kita yang lain gitu. Nah, dan apa yang terjadi? Dia yang sudah melayani musik dengan luar biasa ini bisa men-chatting ya, mem-WA, men-teks rekan kami itu dengan kata-kata itu yang amat sangat tidak pantas. Amat sangat nggak pantas. Dia menyalahkan rekan kita si A, saya katakan rekan saya si A itu ya, dia menyalahkan rekan saya si A itu, menyalahkan kamu itu gini, kamu itu gini, kamu itu gini, dan dia menggunakan kata-kata yang luar biasa. Dia menyalahkan luar biasa. Padahal ketika kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, itu menggambarkan diri kita sendiri. Ya, apapun yang kita katakan, setiap perkataan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu sebenarnya yang menjadi masalah kita sendiri. Nah, ini yang saya maksud. Dia bisa dengan mudah menyalahkan rekan kita yang lain itu, padahal saya tahu rekan kita itu nggak salah. Dia bisa mudah menilai rekan saya, tetapi dia tidak bisa menilai diri dia sendiri. Ini yang saya maksud. Jadi, dia memiliki masalah dalam kehidupan rohaninya dia memuji Tuhan. Tetapi di mana? Mulutnya memuji Tuhan, tetapi dengan mulut yang sama dia menghujat. Menghujat, memaki-maki temannya. Berarti dia pengenalannya akan Tuhan itu hanya sebatas level lapisan yang sangat tipis, sangat tipis. Ya, kenapa seperti itu? Ini sorry ya, aku isai cuman kayak gini. It's okay ya. Ini sebagai refleksi untuk kita semua ya. Tidak banyak orang, ya, tidak banyak orang, bahkan sangat sedikit orang yang sampai akhir hidupnya dia mengenal dengan benar siapa dirinya. Nggak banyak orang yang bisa mengenal sampai ke kedalaman dirinya ini siapa. Karena dia tidak mengenal dirinya dengan benar siapa, maka tidak banyak orang yang sampai akhir hidupnya dia bisa melakukan setiap kehendak Tuhan. Nggak banyak orang yang orang itu bisa melakukan kehendak Tuhan step by step, satu persatu, sampai akhir hidupnya tuntas, finish strong, itu nggak banyak. Bahkan banyak orang yang sampai hidupnya itu nggak menggenapi rancangan Tuhan. Setiap kita, masing-masing kita itu punya blueprint kan? Ya, punya blueprint. Sebagai seorang Caroline ini sudah digambarkan, Tuhan. Oh, Caroline ini tak ciptakan dengan karakter seperti ini. Ya, dengan karakter seperti ini, dengan sifat seperti ini, nantinya menjalani kehidupan seperti ini itu Tuhan sudah tetapkan. Ya, Cik Yin juga, semua masing-masing kita itu sudah Tuhan tetapkan. Tetapi ketika kita mengandung, sampai kita lahir, sampai kita besar, banyak sekali faktor-faktor di luar hidupnya kita yang membawa kita itu menjauh dari rancangannya Tuhan. Kita nggak lagi menghidupi rancangan Tuhan.
Kita banyak sekali terdistract dengan dunia ini. Kita banyak sekali terdistract dengan apa kata orang. Hampir semua dari kita itu menghidupi pengharapan orang lain. Entah itu pengharapan orang tua kita, entah itu pengharapan dari pasangan hidup kita, bahkan pengharapan dari anak kita, bahkan pengharapan dari gembala kita. Secara nggak sadar, para pendeta, gembala itu menentukan arah hidup kamu harusnya gini, kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Jadi kita itu sebagian besar hidup dari perkataan orang lain. Ya, terlebih lagi ditambah dengan orang-orang Kristen ini. Orang Kristen ini terbiasa dengan menekan emosi. Seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu ya, kita itu sepertinya tidak diizinkan untuk mengeluarkan emosi. Ketika kita marah dianggap kurang kasih. Ya, kalau kita khawatir, kita takut kurang iman. Ya, kalau kita sedih kurang bersyukur. Jadi seringkali kita itu menekan emosi, menekan emosi, menekan emosi. Ya, kalau umpama kita tersakiti oleh orang lain, ketika kita sharing, ya harusnya kamu ini mengampuni, kamu kan sudah kenal Tuhan, kamu harus bisa mengampuni. Yes, memang benar. Di satu sisi memang kita harus bisa mengampuni, tetapi di sisi yang lain, rasa sakit ini harus diakui. Ketika perasaan sakit ini diakui, diterima, dan dimengerti, kita itu bisa sungguh-sungguh mengampuni dengan lebih luas, karena ini sudah free. Ya, yang firman katakan, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka manusia kita yang lama telah berlalu, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Itu memang benar. Manusia yang lama itu apa? Manusia yang lama itu termasuk semua baggage, semua kotoran-kotoran yang ada di dalam kita itu termasuk manusia lama kita. Bayangkan kita hidup sampai usia sampai sekarang ya. Berapa banyak peristiwa-peristiwa yang menyakitkan yang pernah kita alami. Berapa banyak trauma-trauma yang pernah kita alami. Berapa banyak sakit yang pernah kita alami. Itu semua kita simpan rapat-rapat. Akhirnya kita itu seperti cangkang kosong yang diberi lukisan senyuman itu. Di luar kita nampak tersenyum, tapi dalam kita sebagai manusia itu udah nggak ada lagi. Seringkali berapa banyak orang yang mati rasa. Banyak sekali orang tuh yang mati rasa. Nggak ada humanity-nya, itu nggak ada sudah. Ya, seringkali kita tuh tersenyum, sepertinya tersenyum, oh oke, kita selalu oke. Padahal itu cuma 10%, yang 90% ini banyak sekali kotoran-kotoran dalam diri kita. Ya. Dan satu-satunya yang bisa menyembuhkan adalah ketika kita mengizinkan Roh Allah itu masuk sampai ke setiap relung-relung dalam diri kita dan dia sembuhkan. Saya waktu berdoa ya, tiba-tiba saya dikasih sebuah contoh gitu ya, rumah. Kita ini ibarat tubuh kita ini rumah. Rumah itu kan banyak ruangan-ruangannya ya, nah, banyak ruangan-ruangannya. Secara nggak sadar ya, kita itu menimbun kotoran di setiap ruangan-ruangan dalam rumah kita. Kita bayangkan rumah kita itu penuh dengan kotoran. Penuh dengan kotoran. Dan kita ingin rumah kita dibersihkan. Kita percaya Tuhan Yesus bisa membersihkan. Oh percaya. Dan Tuhan Yesus ada di depan pintu. Kita selalu berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan kau pasti bisa menyembuhkan aku. Tetapi masalahnya kita nggak pernah mempersilahkan Tuhan Yesus itu masuk ke dalam rumah kita. Membersihkan setiap ruangan yang tersembunyi, di laci-laci yang tersembunyi banyak kotoran, kita nggak pernah mengizinkan Tuhan Yesus masuk. Kita hanya, Tuhan Yesus cuma di luar saja, Tuhan Yesus jangan masuk. Kenapa seperti itu? Seringkali kita itu nggak siap. Ketika kita mengingat-ingat kembali peristiwa yang menyakitkan, kita nggak siap. Jadi lebih baik dilupakan saja. Sudah dianggap tidak ada. Padahal dianggap tidak ada,
belum tentu enggak ada. It's still there. Makanya kenapa para wanita, ibu-ibu yang pernah disakiti oleh suaminya, setahun yang lalu masih ingat, kalau bertengkar diingat-ingat setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun lalu, bahkan 20 tahun yang lalu. Bahkan saya pernah tahu kejadian 40 tahun yang lalu masih diungkit-ungkit. Kenapa? Karena kotorannya masih ada di sana, nggak pernah dibersihkan. Seperti itu. Ya, jadi Tuhan pun itu punya perasaan. Ya, Tuhan pun punya emosi. Ini coba yang saya kasih merah itu ya, highlight merah, senang. Tuhan senang. Maka ia menyesal telah mereka hatinya hancur. Tuhan itu juga hancur hati loh ternyata. Ya, Tuhan bisa mengasihi. Matius 26, 37, 38, ini nanti dibaca sendiri ya. Yang saya garis merah, ia diliputi rasa duka dan putus asa. Tuhan Yesus pun bisa sedih dan putus asa. Jiwaku hancur karena sedih sehingga akan mati rasanya. Tuhan Yesus mengalami juga kejadian ini. Tuhan Yesus mengalami jiwanya hancur karena sedih. Sampai Tuhan Yesus itu merasakan, aduh kayak mau mati rasanya. Ya. Ini dengan marah, Tuhan Yesus pun marah, bersedih hati, sukacita. Jadi ketika kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan, termasuk emosinya Tuhan. Tuhan punya emosi, kita pun punya emosi. Jadi kalau umpama ada rekan kita atau kita sendiri merasa, aduh kok rasanya mau mati, aku sedih ya, jangan dihakimi. Jangan dibilang, kamu kok kurang iman sih, kamu kok kurang percaya sih. Enggak seperti itu. Perasaan ini harus diakui. Oh, kamu sedih ya? Ya karena apa? Tanyai. Biar ini keluar semua. Setelah itu jangan berhenti di sana. Kalau berhenti di sana jadi depresi. Ya, tetapi ketika perasaan itu sudah dikeluarkan harus dikelola dengan baik. Ya, dikelola dengan baik, cari orang-orang terdekat untuk bisa berbicara, dikonseling, didoakan, diberikan pengertian yang benar mengenai sebuah kejadian itu, di-reframe. Kita harus pintar mereframe sebuah kejadian. Ya, jadi kejadian yang buruk sekalipun, Tuhan bisa menjadikannya baik. Nah, kita perlu mereframe kejadian yang buruk ini, kita perlu orang, kalau kita belum bisa, untuk di-reframe. Apa sih yang Tuhan mau dari kejadian ini? Ya, karena apa? Karena ketika kita mengabaikan emosi, kita itu mengabaikan kenyataan. Ya, kita jadi hidup dalam ilusi. Kita jadi bersikap palsu terhadap diri sendiri. Kita nggak pernah jujur dengan diri kita. Ya, jadi contohnya gini, ketika aku kok merasa nggak enak ya, ketika aku ngomong-ngomong dengan seseorang, tiba-tiba nggak enak. Kenapa ya perasaanku ya? Terus nggak mau dibahas, gak tak pikir. Padahal bisa jadi saya memiliki iri hati terhadap apa yang dia ceritakan. Nah, perasaan iri hati itu harus diakui. Tuhan, aku kok punya perasaan iri hati ya Tuhan ya. Dan minta Roh Kudus untuk ngajarin kita. Tuhan, Roh Kudus, aku nggak mau punya perasaan iri hati. Minta Roh Kudus ngajari kita memiliki pola pikir yang benar. Nah, dari sana kita terus kebusukan dalam diri kita itu terus bisa dikeluarkan, nggak tertimbun. Seperti yang rekan saya yang saya ceritakan tadi itu, dia hidup dalam ilusi, dia merasa dirinya benar, dia merasa dirinya oke, sehingga dia dengan seenaknya memaki-maki rekan kita yang lain. Dia sedang mengabaikan kenyataan bahwa dia sendiri bermasalah. Dia hidup dalam ilusi, dia bersikap palsu terhadap diri sendiri. Ya, dunia saat ini, hampir semua orang tuh memakai topeng. Memakai topeng terhadap dirinya sendiri, memakai topeng terhadap orang lain, memakai topeng terhadap Tuhan. Lihat saja di Instagram. Yang orang-orang posting bagus-bagus, oke. Apa kenyataan kehidupan sehari-hari seperti itu belum tentu. Belum tentu. Yang nampak yang
bagus-bagus, padahal belum tentu, kenyataannya nggak seperti itu. Jadi dengan mengabaikan emosi kita sama dengan mengabaikan kenyataan. Ya, hati-hati dengan ini. Manusia, ini saya kecepatan nggak ya? Nggak apa ya, Jin? Oke, karena saya tak kasih tulisan gini, jadi saya ngomong cepat biar nggak apa-apa ya. Jadi manusia umumnya mengikuti kebenaran dunia. Ya, aku adalah apa yang aku lakukan. Kita dinilai dunia dari apa yang kita lakukan. Jadi kita berusaha keras untuk melakukan ini itu supaya kita mendapatkan pujian, penghargaan, nilai diri. Atau aku adalah apa yang aku miliki. Ya, banyak orang yang menaruh keberhargaan dirinya dengan barang yang dia pakai. Kalau dia pakai barang-barang branded, mobil yang mewah, rumah yang bagus, itu aku. Itu aku, nilaiku di situ. Atau aku adalah apa yang orang lain pikirkan. Ini yang saya ngomong, kebanyakan orang menghidupi harapan orang lain, ya, dihargai orang karena itu. Ini yang saya pernah tulis, bahwa kita memiliki kebebasan sejati ketika kita itu nggak lagi harus menjadi orang yang spesial di hadapan orang lain, nggak perlu, nggak dipuji orang yang nggak apa-apa, nggak dihargai orang yang nggak apa-apa, pakai baju nggak merek, nggak branded, pokok kita nyaman, pantas ya nggak apa-apa, pakai tas nggak branded ya nggak apa-apa, yang penting fungsinya sama. Karena apa? Karena kita tahu, kita yakin, percaya, ya, blessed assurance bahwa kita itu sudah dicintai dan diterima di hadapan Tuhan tanpa kita melakukan apa-apa. Kita enggak usah melakukan sesuatu yang besar, enggak perlu melakukan apa-apa, kita dicintai sama Tuhan. Kita enggak punya apa-apa, ya dicintai sama Tuhan. Tuhan itu sudah menerima kita apa adanya, bahkan ketika kita berdosa, melakukan kesalahan, ya tetap dicintai sama Tuhan. Sudah fokus di sana aja. Ya. Mendengarkan emosi sama dengan mengarahkan kepada kenyataan. Ya, justru ketika itu kita mendengarkan emosi kita. Ya, justru ketika kita sadar, Tuhan, kok ternyata hatiku ini hancur ya Tuhan ya. Ketika ternyata aku ini kok kacau ya Tuhan ya. Ternyata aku ini kok ndak karu-karuan ya Tuhan ya. Dan ketika itu kita perhadapkan semua pada Tuhan. Tuhan, aku ini kok iri hati. Tuhan, aku ini kok ternyata jahat ya pikiranku ya. Tuhan, ternyata aku kok semua yang jelek itu sudah hadap mau sama Tuhan. Justru itu adalah kesempatan yang sangat indah untuk kita itu mengalami kuasa pemulihan dari Tuhan. Kalau kita tidak mengaku apa yang Tuhan mau pulihkan, ketika kita mengaku, kita bersedih, kita hancur, justru di sana Tuhan pulihkan. Kita izinkan brokenness-nya kita disentuh sama Roh Kudus, itu kita pulih. Ya. Ini C. Caroline itu ya, rada hang ya. Ini apa mungkin signalnya putus ya. C. Caroline, kamu terdampar yang satu apa handphone satunya.
Ya, Cik, lanjut, Cik, tadi keluar. Enggak, iya. Mati lampu, barusan nyala lagi. Oh, iya, oke. Sorry. Sudah ya? Nah, ini yang terakhir ya. So, bagaimana cara kita itu bisa menemukan diri kita yang sejati ya? Yang pertama itu solitude. Ya. Di sini di firman Tuhan dikatakan di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan ketahuilah hatiku, ujilah pikiranku. Tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih dan tuntunlah aku di jalan hidup yang kekal. Ya, jadi firman-Nya ini ya, bahkan ini Daud ya, Daud itu paling bagus ya. Daud itu adalah contoh yang paling bagus. Dia itu mengakui kekurangan dirinya. Daud itu adalah sosok yang kita bisa jadikan contoh bagaimana dia hancur, dia ngaku sama Tuhan ya. Jadi ini mungkin ini bisa jadi doa kita ya. Selidiki aku ya Allah. Bapa, selidiki aku, ketahuilah hatiku, ujilah pikiranku. Tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menuntun kita ke jalan hidup yang kekal. Ya, caranya ini kita harus bisa rasakan. Ketika ada perasaan nggak enak ini bukan berarti kita itu mengagung-agungkan perasaan ya. Nggak enak titik nanti jadi baper, bukan kayak gitu ya. Bukan nanti, Yun aku sedih, Yun aku gini, jangan ya. Bukan, tetapi ini jangan sampai berhenti merasakan. Ya. Jadi dirasakan. Habis dirasakan, direnungkan, bener nggak ya ini ya. Terus diidentifikasi. Ini perasaan apa ya ini? Umpama ini sampai dirasakan ini ternyata tuh iri hati. Jangan, enggak, aku gak iri hati. Jangan, diterima. Iya, aku iri hati ya. Iya, aku marah ya. Iya, aku kecewa ya. Enggak apa-apa, bukan berarti kita enggak rohani. Kita itu manusia. Bisa kecewa, bisa marah, bisa iri, enggak apa-apa. Diterima. Supaya apa? Supaya kita bisa merespon dengan benar dengan tuntunan Roh Kudus ini. Ya, dan ini memang semua ini pekerjaannya Roh Kudus. Ya, kita nggak bisa melakukan sendiri. Dan kita perlu waktu sendirian ya. Waktu solitude itu perlu karena ini seringkali kita itu sibuk pelayanan, sibuk kita itu belajar ini, belajar itu, mendengarkan ini, mendengarkan itu. Akhirnya ini penuh di sini tanpa kita bisa melihat ke kedalaman kita sendiri ini loh. Ya, ini nanti yang terakhir itu ada. Nah, ini yang nomor 2, temukan orang yang dapat dipercaya atau pendampingan. Perlunya apa? Supaya ketika kita itu salah merespon, itu ada yang ngasih tahu. Nggak ngawur. Ya, harus cari orang-orang yang mengerti dalam konseling ataupun orang-orang memiliki karakter yang baik atau orang memiliki iman yang mumpuni untuk diajak pendampingan. Ya, jangan yang sama-sama ruwet ya. Kalau sama-sama ruwet nanti waduh sudah jangan yang sama-sama ruwet. Kalau cari pendamping ini benar-benar orang yang lebih oke ya, jangan yang ruwet gitu ya. Terus yang ketiga itu keluar dari zona nyaman. Jadi kalau Tuhan sudah menunjukkan kita sesuatu, itu kita harus berani untuk mengubah kebiasaan kita, mengubah pola pikir kita yang salah, mengubah karakter kita, dan ini yang sangat nggak mudah. Semakin usianya semakin bertambah seperti saya ini ya, usianya sudah segini, suruh mengubah pola pikir itu sangat sulit. Ya, oleh karena itu kita harus berdoa, minta keberanian dan kemauan untuk melakukan. Ya, kenapa seperti itu? Kuncinya di sini ini. Ini kunci yang terakhir ini ya. Ketika kita memiliki emosi yang sehat, ketika kita memiliki mental yang sehat, ketika dalam diri kita ini bersih, ya, kedalaman diri kita itu bersih sudah nggak ada kotoran-kotoran, bersih. Kita mendengarkan suara Tuhan itu bisa jernih, celing, jelas. Karena apa? Kalau
pikiran kita, hati kita tuh penuh dengan kotoran. Jangan-jangan yang didengarkan itu bukan suara Tuhan. Ya banyak orang ngomong, Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong ini. Lihat dulu orangnya seperti apa. Ya, kalau kita mendengarkan seseorang, Tuhan ngomong gini, coba cekkan dulu karakternya seperti apa. Kalau karakternya nggak beres, jangan cepat mudah dipercaya. Sangat berbahaya. Jangan-jangan yang didengarkan itu adalah isi hatinya sendiri, pikirannya sendiri. Dan kalau kita itu pikirannya ruwet, hati kita itu bergemuruh, Tuhan ngomong kita juga nggak bisa mendengarkan dengan jelas. Ya, jadi sangat penting kita itu memiliki emosi yang sehat. Sangat penting kita itu mengerti diri kita sendiri sampai ke kedalaman. Bukan cuma mengerti, oh iya aku orangnya gini tok titik, enggak. Kita mesti belajar mengerti. Sampai ke kedalaman diri kita yang terdalam tuh kita mesti mengerti. Aku ini orang yang seperti apa, karakterku ini bagaimana. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti panggilan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti diri sendiri. Kita bisa mengerti keunikan diri kita sendiri. Kita bisa mengerti personality kita, bisa mengerti perasaan kita, mengerti karakter kita. Wow, itu contoh yang paling sempurna Tuhan Yesus. Contoh yang paling sempurna Tuhan Yesus. Dia punya waktu solitude sama Tuhan. Ya, di firman kita membaca, Tuhan Yesus itu pagi-pagi benar dia datang sama Tuhan. Bahkan sampai tengah malam dia selalu punya waktu sendirian sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus dia sangat mengerti siapa dirinya. Tidak mudah goyah. Orang Farisi diserang sana sini, ahli Taurat, bahkan muridnya ngomong apapun, dia kekeh dengan dirinya. Dia sangat mengerti siapa dirinya. Dan Tuhan Yesus keluar dari zona nyaman dan dia berani melakukan. Meskipun itu ditentang oleh semua orang. Meskipun itu tidak sesuai dengan pengharapan semua orang. Karena apa? Dia seorang Mesias. Semua orang mengharapkan dia itu bisa menjadi penolong. Tetapi dia berakhir di kayu salib. Itu benar-benar menghancurkan harapan semua orang pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus tahu goalnya dia kemana. Setelah salib, apa tidak berhenti di salib. Setelah itu ada kebangkitan, dia tahu goalnya. Seberapa banyak dari diri kita yang kita tahu siapa diri kita, yang tidak goyah dengan omongan orang lain, goyah satu hari, besok orang ngomong gini, sudah wis, apa masih kokoh satu hari, iya aku yakin wis, aku gini, aku yakin, besok ada yang ngomong gini gitu, iya yo, cocok gini, iya ya, cocok gini. Kita itu ya seringkali terombang-ambingkan dengan ucapan orang, dengan berbagai-bagai pengajaran. Kita tuh lama-lama jadi bingung, aku itu kudune opo sih, aku ini siapa, itu loh, banyak orang yang tidak mengerti. Saya pribadi, saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah melakukan hal ini ataupun saya sudah menemukan diri saya yang sejati. Saya sedang melakukan ini sekarang, sedang on the way mencari diri jati, mencari kedalaman diri saya yang sejati. Hari-hari ini yang saya tangkap, Tuhan itu mau kita semua mengenal Tuhan itu sampai ke kedalaman yang terdalam. Tuhan itu mau kita semua mengalami hadirat Tuhan, nggak cuma di sini. Tapi hari-hari ini Tuhan mau kita mengalami hadirat Tuhan sampai ke kedalaman kita yang terdalam itu kita kuasai oleh hadirat Tuhan. Nah, untuk itu kita mesti ngerti diri kita sampai ke kedalaman. Ya, ada apa saja di dalam ini, dilaci-laci, dalam diri kita dilaci-laci, di sorokan yang nyelepit-nyelepit itu masih ada kotoran atau tidak. Itu semua harus dibersihkan. Jangan ditutup-tutupi. Nanti kita nggak bisa maksimal untuk bisa nggak bisa maksimal dalam kita itu mendapatkan Tuhan.
Coba bayangkan ya kalau kita itu bersih ya, pikiran kita itu bersih celing, hati kita bersih celing sampai ke kedalaman bersih celing, enak nggak sih rasanya? Itu kita baru mengalami firman yang memerdekakan itu. Sekarang kita masih banyak yang diperbudak oleh ketakutan, diperbudak oleh bermacam-macam roh dunia. Ya, jadi selama kita masih memendam kita yang lama, kita nggak akan pernah bisa menjadi manusia yang baru seutuhnya. Hanya cuma sebagian kecil, nggak bisa seutuhnya. Kalau kita mau bisa menjadi manusia dalam Kristus yang seutuhnya, kalau kita mau menerima janjinya Tuhan, kalau kita mau terima semua janjinya Tuhan, kita harus sungguh-sungguh jadi ciptaan baru yang seutuhnya dalam Kristus. Yang lama itu harus dibuang semua. Untuk dibuang, izinkan Tuhan Yesus. Sebentar Yang ini ya. masih bisa aku ya. Oke. Ya, bisa. iya. Cuman lampunya mati lagi. Aku pakai yang ini nggak apa-apa ya. Ini dengar ya suaraku? Dengar, C. Ya wis, yang aku sampaikan sampai di sini, ya semoga bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Nah, ini aku pakai yang HP. Kalau HP ku pakai data. Yang itu tadi laptopku pakai WiFi. Oke. Yang saya sharingkan sampai di sini. Saya kembalikan ke Jingjin. Silakan. Ya, thank you, C. Untuk sharingnya. Saya merasakan kalau misal kita itu memiliki hubungan yang, kan saya merenungkan juga apa yang diajarkan C. Caroline, serta saya juga belajar gitu ya dari buku yang kita pelajari itu adalah banyak orang Kristen itu hubungan kita dengan Tuhan itu agamawi. Jadi kita itu kepada Tuhan itu adalah seperti ketemu peraturan gitu ya. Kalau kita ketemu peraturan, maka kita itu akan pakai topeng menghadapi Tuhan. Ketika kita gagal, kita tertuduh. Kita gagal, kita tertuduh. Tapi kalau hubungan kita itu kita menemukan person pribadinya Tuhan. Itu bukan peraturan. Jadi di situ tuh emosi kita itu bisa kita tahu ya di hadapan Tuhan itu mau malu ya apapun sudah aman gitu loh, karena curahkan segala perasaanmu, kamu merasa kamu iri, kamu merasa kamu sakit hati, itu pun Tuhan terima kok. Tuhan enggak, kalau kita jujur sama Tuhan, Tuhan enggak nyuruh kita pura-pura rohani gitu ya, tapi Tuhan mau kita jujur meluapkan setiap perasaan untuk ditimbang kembali di hadapan Tuhan. Tuhan, penyebab perasaan ini apa gitu, kenapa kok aku punya perasaan seperti ini. Nah, kita di situ Tuhan bisa singkapkan, oh ya karena mungkin kita itu waktu kecil kita itu dibesarkan di tempat yang keras, jadi kita itu nggak sadar kita itu memiliki pembawaan yang keras juga gitu ya dalam hidup kita, dan itu yang Tuhan mau kita belajar untuk lebih lembut lagi, untuk memiliki anugerah untuk orang lain gitu ya. Jadi di hadapan Tuhan tuh pasti setiap kita itu mempunyai hal-hal yang setiap orang pasti punya paling nggak satu lah ya yang harus dikelola dengan ekstra gitu ya. Mungkin ada orang yang lemah, kenapa kok takut-takutan, kenapa kok nggak bisa firm, tadi C. Caroline katakan nggak bisa yakin gitu ya. Kalau misalnya orang bilang ini, kamu tuh loh jadi batu sandungan buat orang lain, padahal si yang ngomong yang jadi batu sandungan, langsung kita tertuduh, iya aku jadi sandungan buat orang, padahal yang ngomong itu yang nggak ngelakuin firman, tapi dia menuduh kita, langsung kita goncang semua gitu ya toh. Nah seringkali kan kayak gitu ya. Dan maka kalau kita mengenal siapa diri kita di dalam Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, jadi orang meski pakai firman nyerang kita tahu standing point kita tahu hati kita ini berdiri di hadapan Tuhan ini
motivasi kita apa? Kita tahu kalau kita tuh memang benar salah atau orang ini yang tidak memahami gitu. Jadi kita juga nggak gampang tertuduh. Namun satu sisi kita juga menyediakan setiap saat kalau Tuhan mau menyingkapkan sesuatu yang mungkin nggak nyaman, kita pun mau terima gitu. Ya, jadi kita ini tidak bisa jadi ombang-ambingkan oleh si jahat ya. Mungkin gitu ya, C ya. Dengan tuduhan, intimidasi, dan kita bisa terus naik level gitu ya. Naik level iman itu bisa terus nerobos gitu, nggak bantet gitu. Tapi sayangnya kalau kita itu ketemu dengan agama dan peraturan, wah itu yang susah. Karena agama dan peraturan itu seperti perjanjian lama, itu hanya menunjukkan bahwa kita itu pasti gagal untuk taat peraturan. Dan itu yang selalu menuduh kita dan membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita menemukan wujudnya Tuhan, itu kita bisa, saya rasa very natural ya, Cing. Naturally bisa mengekspresikan apa yang ada di hati kita kepada Tuhan gitu, dan itu yang memberikan kelegaan, yang memberikan juga refreshing, karena Roh Kudus di situ dia menghibur kan, apa yang kita utarakan dia sembuhkan, dia hibur gitu ya. Mungkin Pak Stefanus, mungkin silakan Pak kalau mau menambahkan Pak. Sorry, videonya enggak tak buka ya, baterainya kurang keras ya, tapi bisa lebih keras Pak. Iya, baterainya rodok low. Saya bersyukur, terima kasih Bu Caroline ya, luar biasa. Saya diingatkan Tuhan mengenai bahwa emosi pertama manusia itu Pak, kurang banter Pak. Emosi pertama, wait banter belum? Memang Lumayan. Ya. Lumayan ya. Nggak bisa lebih banter. Oh ya. Memang emosi pertama manusia itu bukan rasa malu. Kalau kita melihat itu loh, emosi pertama manusia itu adalah rasa takut ketika dia berdosa, ya. Sehingga ketika itu berlangsung dalam sejarah manusia, nah itu menghasilkan tingkah laku yang boleh dibilang secara alamiah itu manusia membangun sebuah self defense mechanism. Nah, self defense mechanism itulah yang kemudian membuat manusia itu berlaku sangat munafik ya. Jadi dia membuat topeng-topeng dalam kehidupan. Kalau kita lihat memang betul bukan Islam, bahwa kita ini sebenarnya dalam seluruh kehidupan kita ini tidak pernah bisa jujur 100%, itu tidak pernah bisa. Itu alamiahnya itu asalnya dari dosa, asalnya dari rasa takut itu sendiri. Itulah sebabnya makanya sebetulnya saya percaya bahwa ketika manusia tadi yang dibilang penjelasan solitude ya, ketika manusia mulai menjadikan Tuhan itu mitra hubungannya dia untuk selalu search me O Lord ya, selidikilah diriku, itu kan itu juga dalam masa-masa kontemplasi, masa-masa perenungan, masa-masa kesendirian dengan Tuhan itu lalu bisa Roh Kudus kurang banter. Oh ya. Atau aja ini tak dulu ya. Ini banter enggak? Coba. Wes banter. Oh, ya, Pak. Pendidikan ya. Lebih jelas. Sudah. Banter ini. Sudah banter. Sudah. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Tadi itu saya merasakan bahwa apa yang dijelaskan Bu Caroline tadi, saya ingat mengenai ketika manusia pertama berdosa itu, emosi pertama itu adalah rasa takut, bukan rasa malu ya. Ketika dia telanjang itu rasa takut. Itu membawa manusia kepada self defense mechanism yang kemudian itu menghasilkan satu topeng-topeng dalam kehidupan manusia. Itu kemudian saya melihat itu diselidiki oleh psikologi sebagai sebuah perilaku yang penuh topeng-topeng itu memang saya aminin gitu ya, karena itu menurut saya tidak pernah manusia itu jujur 100%, tidak pernah ya, tidak akan bisa 100%, walaupun kadang-kadang orang yang sudah dituntut Roh Kudus pun, orang yang hebat sekalipun, hamba Tuhan yang hebat sekalipun, belum tentu jujur 100%.
Ya, itu saya akui. Dan itu makanya tadi Bu Karolin menjelaskan mengenai solitude ya. Itu sebenarnya ketika saya merenungkan ini mengenai solitude ini sebenarnya adalah sebuah langkah yang itu untuk kita boleh mengalami yang namanya pembukaan diri. Jadi itu satu yang sangat berguna buat kita. Saya merasakan begitu. Dan saya sebetulnya jujur aja ya, saya bisa istilahnya membuka diri secara jujur, secara terus terang itu ketika kita solitude kepada Tuhan. Nah, saya jujur aja, saya ketika membaca Alkitab itu sangat jujur, ya. Alkitab itu sangat apa adanya. Ya, jadi kalau kita melihat Alkitab itu, kalau saudara melihat ketika Yohanes bilang dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Sebetulnya Alkitab itu ketika kita renungkan itu melucuti kita. Sebenarnya itu melucuti kita, itu sudah paket lengkap bagi saya. Roh Kudus, ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus dan kita bersekutu dengan firman-Nya, itu kita dilucuti. Apa adanya itu akan terjadi, dan kita nggak perlu malu. Memang benar tuh kalau dibilang nggak perlu malu, dan kita memang apa ya, kita seharusnya seperti itu. Karena apa? Di dalam perjanjian lama, kalau saudara baca di dalam perjanjian lama tuh, saya sudah sharingkan sama Cinggir. Tuhan selalu ngomong apa? Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Supaya kamu mengetahui di kitab Yeskiel kalau nggak salah itu diutarakan bolak-balik itu dalam seluruh pasal itu ada, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Itu sebetulnya maksudnya apa? Sebenarnya adalah sederhana. Supaya Tuhan itu dimuliakan, bukan kita gitu loh. Jadi makanya kita ini kalau menurut Alkitab itu nggak ada apa-apanya kita ini. Ya, kita harus ngaku, memang betul-betul harus ngaku. Ya, makanya ada satu buku yang bagus dari The Power of Confession. Saya lupa hamba Tuhan siapa yang mengarangnya. Itu The Power of Confession itu membawa kita kepada apa? Kepada satu itu tadi, kesehatan emosi. Ya, ketika kita ngaku aja loh. Itu kita udah sehat banget. Emosi kita udah sehat banget. Jadi kayak gitu. Saya ngaminin apa yang dikatakan Bu Karolin tadi. Betul-betul kita tuh mengaku itu sudah ngaku aja lah. Ya, itu kita udah 90% lah kita akan sembuh. Emosi kita tuh akan stabil. Itu pasti betul. Saya kira itu dulu ya, Cinggir. Makasih banyak. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Mungkin teman-teman lainnya ada yang mau sharing pengalaman mengenal dirinya sendiri atau mau bertanya sesuatu, silakan. Aku mau tanyain, kalau misalnya ketemu seperti yang tadi diceritain Karolin sama Cinggir ya, ketemu orang seperti itu, gimana kita harus bersikap? Orang apa sih? Yang tadi diceritain, orang yang merasa dirinya yang paling benar, terus ya ucapan-ucapannya dia ya enggak pantas kayak gitu ya, seperti tadi yang Karolin jelasin, rekan-rekannya itu tadi. Itu aja. Thank you. Kamu yang jawab apa aku yang jawabin? Kamu yang jawab apa itu? Ya, kalau kita bertemu dengan orang yang demikian, dalam artian orang itu langsung ngomong sama kita gitu ya, Ci? Iya, betul. Nah, masih orang itu yang menyerang kita gitu ya? Iya. Nah, itu menjadi bagian dari kita untuk belajar mengelola, itu adalah proses bagi diri kita untuk merespon menghadapi orang yang demikian. Tentunya kita pada umumnya kita akan terpancing ya, kesel, marah gitu ya, pegel gitu ya, dengan orang yang seperti itu. Nah, kita mesti belajar jujur juga dengan orang itu. Salah satu cara untuk supaya kita itu nggak memendam, kita harus berani untuk ngomong dengan orang itu. Ngomong suruh menjelaskan, maksudmu apa? Dijelaskan, tetapi dengan state of emotion kita itu dengan tenang, nggak ikut terpancing. Karena
apapun yang orang lain katakan, ketika orang lain itu menyerang kita dengan perkataan-perkataan yang negatif, itu it's not about ourselves, itu it's not our problem, but it's their problem. Sebetulnya itu bukan masalah kita, tetapi masalah emosinya mereka sendiri. Jadi ya kita responi aja dengan tenang, maksudnya apa, dan kita berusaha untuk menjelaskan kebenarannya seperti apa. Kalaupun dia masih tetap seperti itu, merasa benar sendiri, ya itu urusannya dia, terserah. Kita nggak bisa memaksa orang untuk orang itu setuju dengan pendapat kita atau bisa menerima penjelasan kita. Kalau sudah kita jelaskan tetap nggak bisa, ya let it go. Gitu. Ya biarkan dia hidup dengan cara berpikirnya dia sendiri. Gitu sih. Dan kita kelola perasaan kita sendiri. Kalau umpama kita kesel ya harus kita akui. Umpama kita ngomong sama Tuhan, aku marah loh Tuhan. Aku kesel loh Tuhan, orang itu tadi ngomong kayak gini, aku merasa gini. Itu ngomong aja semua, jangan, wis gak apa-apa. Aku penuh kasih kok, wis gak apa-apa. Jangan seperti itu. Itu akan menyakiti kita gitu. Jadi kita kesel ya, kita akui. Bila perlu ngomong deh sama gini apa. Aku dipuogel cinta dikit, nggak apa-apa, ungkapkan semua itu, bukan berarti kita tuh nggak rohani kalau seperti itu, is okay gitu, tapi ya cukup sama seseorang yang bisa dipercaya, jangan diomongkan ke yang lain-lain, nggak perlu kita cerita ke orang-orang yang lain, nggak perlu gitu, cukup ke seseorang yang kita bisa sharing, cukup gitu. Itu sih Ci. Jadi lebih baik dijaga jarak atau dijauhin gitu ya? Kalau memang kita nggak ada kepentingan apa-apa dengan orang itu, ya memang kita harus pasang boundaries. Kita nggak usah jadi martirnya dia gitu. Ya memang kita harus pasang boundaries dengan orang. Nah kok orang-orang katakan dia itu orangnya toksik ya, lah ngapain kita mendekat pada orang yang toksik gitu ya? Kita mesti pasang boundaries dengan orang-orang yang toksik gitu. Bukan berarti kita nggak punya kasih ya, enggak, kita harus menjaga diri kita sendiri juga dong. Ngapain kita itu dekat terus disakitin terus kayak gitu? Bukan berarti kita nggak rohani. Gitu sih Ci. Oke Lin, thank you. Thank you Ci. Ada pertanyaan C. Bagaimana kalau orang yang menyakiti kita tersebut adalah orang yang kita layani? Oh ya nggak apa-apa, orang kita melayani kan melayani Tuhan. Orang kalau seringkali masalahnya itu dimotivasi dalam pelayanan ya. Ini juga salah satu isi dari solitude kita, selain kita merefleksikan diri kita juga harus menguji setiap motivasi dari apa yang kita lakukan. Tuh. Jadi kalau kita itu melayani seseorang, yaitu yang pertama karena memang kita ditaruh di ministry itu, dan kita itu melakukan kehendaknya Tuhan, panggilan hidup kita. Gitu. Kalaupun orang itu nyakitin kita ya nggak apa-apa ya, memang orang itu lagi bermasalah toh. Ya kan, orang kalau sampai kita layani kan berarti orang itu sedang bermasalah. Dan kalau sampai orang itu menyakiti kita, katakan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, itu sebenarnya adalah ungkapan dari dalam dirinya sendiri yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan. Lah jilala ada kita, jadi kita itu kayak jadi tempat pelampiasan. Jadi sebetulnya bukan kita yang bermasalah, tetapi orang itu bermasalah dengan dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa, tetap kita mengasihi aja. Ya, saya mau menambahkan ya, Ci. Kalau untuk orang yang kita layani, waktu kita melayani, kita pun sudah harus siap posisi bahwa kita itu harus memiliki kebesaran hati. Jadi ya, orang yang dilayani itu mau terima kasih, enggak terima kasih, itu sudah bukan menjadi tuntutan kita, sama sekali nggak penting. Karena kita waktu melayani, kita sudah siap hati seperti Tuhan Yesus, yaitu hati yang berkorban. Mau dijadiin tong sampah, apapun kita siap. Hanya ada batasan di mana kita memberi waktu untuk orang yang kita layani. Ini mau sungguh berubah atau cuma mau cari sensasi.
Kalau dia mau berubah, tapi mungkin tidak mampu, kita akan dampingi terus. Sedikit progres pun kita akan terus menyertai sama dia. Tapi kalau sekian waktu masih tidak mau berubah, masih tetap terus, ya itu kita harus lepaskan karena masih banyak tugas lainnya. Tapi bukan karena disakiti. Kalau kita bisa disakiti sama orang yang kita layani, berarti kita harus ngecek motivasi aku melayani ini untuk sebenarnya satu, mungkin kita sendiri belum sembuh ya, makanya kita melayani orang kita masih tersinggungan gitu ya. Atau dua, apakah kita ini melayani karena kita minta orang berterima kasih, ataukah kita ini melayani karena kita itu ingin dipuji, atau kita melayani karena itu tugas rohani yang harus kita lakukan. Sedangkan kita itu nggak sanggup kalau kita melayani hanya karena mentaati peraturan. Kita mau melayani karena kita tahu itu yang sudah Tuhan lakukan pada diri kita dan kita mau memberikan apa yang kita sudah terima dari Tuhan kepada orang lain. Itu harus menjadi motivasi utama kenapa kita melayani. Dan boundary-nya untuk melayani adalah kita lihat orang ini mau berubah atau enggak. Satu, orang ini tuh sungguh-sungguh mau dilayani atau dia cuma mau memanipulasikan. Kan kadang-kadang juga ada orang yang memanipulasi kita gitu ya, memanipulasi pada dasar pelayanan. Oh, aku dilayani tapi sebenarnya mau minta uang, atau sebenarnya ada kepentingan tertentu ya. Mungkin untuk orang-orang yang sebenarnya bukan mau dipulihkan, lebih tepatnya dia juga punya pikiran jahat terhadap kita. Maksudnya mau memanfaatkan ya, mau memanfaatkan ya, mau punya motivasi selain dipulihkan. Itu yang kita cut, karena kita kan melayani untuk memulihkan. Tapi kalau dia bukan mau dipulihkan, tapi yang dia mau memanfaatkan, jadi itu kita cut. Ya mungkin itu, tapi kita nggak perlu sampai disakiti oleh orang kita layani, karena yang dilayani pasti orangnya juga juga lagi sakit rohani. Kalau nggak sakit kan dia nggak perlu dilayani ya. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Aku izin live boleh Yin. Ya, silakan C. Aku izin live dulu ya semua ya. Thank you ya, Tuhan berkati semua. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Ya, untuk yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Aku mau nambahin dikit sih dari pertanyaan tadi. Menurutku ya enggak usah terlalu diambil hati ya kalau kita melayani orang-orang seperti itu ya. Karena kenapa? Ya kan kita ketemunya gede gitu ya, bukan beda sama kalau orang dekat, keluarga yang memperlakukan seperti itu tuh. Jadi ya enggak usah diambil hati lah, aku bilang ya. Jadi ya nyata kita tahu siapa orang itu yang dilayani. Ya, seperti itu aja. Thank you, Yin. Ya, dan kalau kita melayani, hati kita masih disakiti, berarti kita ya bisa bawa di hadapan Tuhan ya. Perasaan Tuhan, kok masih disakiti ya, kok bisa tersakiti ya oleh orang ini. Kenapa ya Tuhan, kok hatiku masih bisa sakit? Nah, mungkin Tuhan tunjukkan sesuatu, mungkin akar orang yang hatinya mudah teriritasi, itu biasanya ada penyebabnya juga yang belum diselesaikan gitu ya. Jadi ketika kita mengenali, oh kok aku frustasi ya sama orang ini, kenapa ya? Kok aku sakit hati ya, kenapa ya? Ketika kita bawa di hadapan Tuhan, mungkin kadang-kadang nggak satu hari ya, bisa berhari-hari ketika perasaan itu kita bawa di hadapan Tuhan, tapi perasaan itu masih ada mengganggu. Dan pelan-pelan Tuhan itu singkapkan ya, lapis demi lapisan, dan itu akan Tuhan berikan pengertian gitu. Kenapa kamu kok bisa frustasi? Karena memang orang ini tuh yang salah, atau ternyata hati kita sendiri yang belum tepat gitu ya. Tuhan bisa tunjukkan gitu. Jadi kita nggak cepet-cepet menuduh diri kita, atau nggak cepet-cepet juga menyalahkan orang lain. Tapi izinkan Tuhan itu menguraikan penyebab akar daripada setiap emosi yang kita rasakan. Dan itulah indahnya Tuhan. Kadang-kadang kalau kita pikir sendiri ya bisa tersenyum ya waktu Tuhan singkapkan, aduh Tuhan ternyata aku masih ada ya kayak gini. Tapi kan kelemahan yang Tuhan singkapkan itu berarti Tuhan itu mau angkat dari kita ya, bukan untuk menuduh kita gitu. Ya,
Ini Cinta Damai mau ngomong ya? Iya, bentar ya. Kasih waktu dikit aja. Ya, Masih ada waktu kan, King? ya silakan. Halo, yang belum kenal, salam kenal. Saya Melita, nama asli panggilannya. Udah lama gak hadir. Tadi lihat jamnya juga udah lama. Tadi yang Cek Caroline menyampaikan itu ya, memang benar ya. Setiap kita pasti ada tentang hati. Kita kadang nggak sadari kita sebenarnya apa ya gitu kan, nggak sadari apa yang siapa sih saya ini gitu kan. Saya mengalami di dalam baru-baru ini kayak apa, ada mengalami diingatkan masa kecil gitu, masa kecil pas lagi lahir gitu kan. Jadi kadang-kadang memang kita menghadapi sesuatu masalah kayak kita melayani gitu ya, melayani kita rasa kita udah pulih hati ya, udah pulih segala hal gitu ya. Ternyata kita melayani orang lain, semakin kita melayani ada bentrok-bentrok masalah yang timbul. Nah, disitulah kita baru tahu respon kita terhadap masalah yang datang, yang kita hadapi, orang menyakiti kita, membuat kita seperti kesel, kecewa, segala macam. Itu ya baru meresponi hati kita sebenarnya udah bener gak? Udah bentuk gak? Kita udah dipulih kayak enggak itu? Itu yang saya alami hari-hari ini. Ternyata gue masih belum dipulihkan hati ini gitu kan. Aduh, betul-betul nangis. Jadi ada timbul satu dalam masalah saya. Tapi benar tadi kata kita harus pengakuan sama Tuhan. Tuhan, saya masih gini loh, pengakuan ya. Saya masih begini loh Tuhan, saya hatinya kok begini, perasaanku masih begini. Saya benar-benar saya langsung meresponi sama Tuhan. Tuhan sampai nangis, Tuhan saya lagi gini loh Tuhan. Kenapa perasaan masih ada gini ya, kayak gitu-gitu. Ternyata teringat dengan kelahiran saya. Saya setelah lahir, ini cerita almarhum ya, mama ya, ceritakan. Kenapa saya gak disukain gitu kan. Ternyata pada mama mengandung, kalau orang cantik kan begitu ya, suka lahir adalah cucunya itu cowok. Mau 1, 2, 3 itu maunya cowok gitu kan. Ternyata saya adalah anak yang ketiga. Nah, jadi lahir yang pertama adalah cewek, lahir kedua cowok, lahir ketiga saya cewek gitu kan. Tapi lahir pertama itu cewek, berapa bulan meninggal lahirlah Koko. Nah, terus kakek itu maunya lahir kedua ini adalah cowok juga. Ternyata lahirnya saya cewek. Jadi ini cerita dari almarhum ya, dari mama. Setelah saya udah Kristen, sudah saya tahu kebenaran, saya bertanya kan seperti ini karena saya merasakan dapat hidup aku kayak ada sesuatu yang merasa kok gimana gitulah. Pokoknya ada sesuatu yang saya nggak mengerti gitu. Tapi saya bertanya, jadi diceritain. Jadi saya tahu. Jadi sekarang saya cerita. Ternyata itu yang terjadi di hidup saya gitu kan. Ternyata saya udah ditolak. Di lahir udah tidak disukai sama kakek tua. Sampai saya umur berapa ya, udah mengerti lah ya, udah mengerti komunikasi sama kakek gitu kan. Saya nggak disukain, dibedain sama koko saya. Jadi saya mengalami hal itu gitu, mengalami penolakan ya. Dari lahir udah tidak disukai sama kakekku, meninggal. Saya masih tahu tuh, itu udah usia berapa saya juga lupa ya. Saya udah tahu kakek itu meninggal, tapi kenapa kakek itu gak suka dengan saya? Nah, di situ membuat saya kayak ada memori yang berputar, mengingat kembali masa lalu lahir saya. Ternyata inilah benih yang saya alami, penolakan itu yang ada dalam diri saya. Makanya sekarang menghadapi ya ketemu teman, mau ketemu siapapun ya, atau ada rasa mau bicarakan, itu ada rasa terduduk dan takut ditolak, itu menyakitkan. Itu kesedihan saya. Itu ternyata benar, tanpa sadar ya kan, itu kan tanpa sadari saya sendiri kan. Ternyata menghadapi dengan pelayanan-pelayanan itu, binturan-binturan itu terjadi. Oh ini intinya, oh ini bibitnya. Nah, ternyata penolakan itu masih belum pulih. Ketakutan, ada satu kayaknya aku ditolak,
rasa sedih ya, rasa ada kayak gimana gitu. Nah, itu yang saya alami sih. Jadi sekarang kan saya lagi udah jalan 1 bulan lebih kan melayani di TikTok. Jadi Tuhan taruh ke hati saya untuk melayani, ada jiwa-jiwa di TikTok banyak juga, ada apa ya, jiwa-jiwa yang udah anak Tuhan tapi pembinaan, udah tidak percaya sama Tuhan, udah pindah ke agama lain, kepercayaan lain. Terus ada yang suaminya Kristen, istrinya masih muda. Jadi banyak hal-hal Tuhan kasih saya lihat gitu kan. Nah, di situ dengan sebagaimana saya tahu dan sebagaimana saya bisa, saya hanya bisa panggilan di puja persembahan. Tapi saya doa dan ya Tuhan, kalau memang ada teman-teman yang memiliki kemudahan Tuhan, mereka mau sama bantu dengan saya dalam pelayanan ini, Tuhan kirimkan. Ternyata Tuhan ada kirimkan beberapa orang untuk melayani dalam sektor ini. Nah, jadi melihat dari situ, disitulah kebenturan yang saya hadapi. Saya dari situlah kesadaran saya ada sesuatu yang tadi saya cerita yang saya alami. Saya rasa ada penolakan, kok saya lagi gitu, aku ditolak ya, gitu, nggak rasa gitu kan. Seperti itu sih yang saya bisa sampaikan. Jadi memang kita harus kejujuran sama Tuhan, apa yang kita alami gitu ya. Pokoknya tidak ada tersembunyi lah di hadapan Tuhan, apapun. Dan saya mengalami kekesalan dengan sesama pelayanan itu, teman saya bilang, Tuhan saya mau ceritain, saya mau ngomong, Tuhan yang campur tangan. Saya ngomong, sama keselnya kan saya ngomong ke orangnya. Jadi langsung tertuju kepada orang, udah seperti tadi sih Mira, kita kalau udah menyampaikan kita harus siap. Mau ditolak atau apa gitu ya, atau mau diapain juga ya, itu harus siap gitu ya. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau memang apa ya, saya perlu ngomong, saya ngomong. Jadi ada rasa kekesalan, aja langsung ngomong kepada dia. Jadi hanya kasih Tuhan aja bisa memulihkan, hanya kasih Tuhan yang mampukan saya untuk ngomong, untuk mengasihimu, dan lewat terjadi hal-hal yang terjadi seperti itu. Kayak gitu yang saya bisa sampaikan, semoga diberkati. Oke. Ya, terima kasih, C. Pokoknya apapun yang terjadi kan Tuhan itu bisa menjadikan kebaikan, turut bekerja menjadikan kebaikan. Tapi kan bagaimana itu menjadi kebaikan kan tergantung respon kita, ya kan. Kalau kita responnya benar, pasti ujungnya masih hal yang menyakitkan pun menguntungkan kita, karena pasti merubah sesuatu di dalam kedalaman hati kita. Tapi kalau kita responnya yang salah, itu yang susah, karena sudah pahit, sudah semakin pahit, ya kan. Tapi kalau hal yang pahit, tapi kita mau respon benar, itu jadi hal yang lebih indah. Bahkan seringkali Tuhan itu bahkan ketika kita melayani, mungkin seperti yang dikatakan oleh C. Melita, Tuhan itu bisa menyingkapkan hal-hal yang mungkin ada di dalam alam bawah sadar kita ya. Kalau hal-hal yang kita sadar itu kan yang kita sudah sadar, tapi hal-hal yang terpendam di alam bawah sadar kita itu kan begitu lama kita sendiri nggak sadar bahwa kita ada itu. Tapi kan Tuhan itu justru membersihkan bukan hanya di level kulit. Ketika Tuhan mau membersihkan hal-hal yang di dalam, itu berarti Tuhan juga memberikan menyediakan kantong anggur yang baru, kapasitas hati yang baru, supaya diberikan ruang hati yang baru, yang kotor dibersihkan supaya bisa mengenal Tuhan semakin dalam. Nah, cara kita mengenal Tuhan semakin dalam itu adalah kita menyediakan ruang hati yang lebih. Nah, ruang hati yang lebih berarti apa? Sampah-sampah di hati yang kedalaman, yang tersembunyi dibersihkan Tuhan satu persatu. Dan di situ tuh ketika Tuhan bersihkan, kita tuh terharu loh. Kita nggak tertutup, tapi terharu. Tuhan, aduh, Engkau tuh begitu baik ya. Hal-hal yang kita nggak tahu Tuhan singkapkan, dan Tuhan mau sembuhkan hati kita tuh utuh gitu ya. Supaya benar kita itu ketika kita semakin bersih, kita semakin murni, maka kita juga semakin indah di hadapan Tuhan. Kita juga semakin mengenal pribadi Tuhan yang bekerja mengelola kedalaman batin kita gitu ya. Ya, iya, betul. Nah, kebaikan itu memang yang tadi ini barusan bilang ya, kebaikan untuk mendatangkan kebaikan itu ya buat pribadi gitu ya. Menyakitkan tapi di belakangnya indah benar. Tapi sakit dulu gitu ya. Iya. Benar. Sakit karena nempel terlalu lama di daging kita, jadi dikelentek sakit.
Iya. Karena kayak daging kan sudah nempel terlalu lama, dikletek ya sakit ya kan. Tapi makanya kita butuh orang yang bisa saling menguatkan. Jadi yang sakit itu dagingmu, sudah tidak usah dieman-eman ya kan gitu ya. Iya benar ya. Luar biasa, malam ini saya bisa ikut ya pas dengar ya gue lagi alami ini. Ya mungkin ada lagi yang mau bertanya, kalau tidak kita akan akhiri. Bagi yang di Surabaya besok bisa ikut seminar Pak Guana dan Pak Doni yang ada di SPS jam 8:30. Ya, oke, kita akan tutup dalam doa ya, Shelly. Minta tolong tutup dalam doa ya, Shelly. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh Tuhan berkumpul Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan ajar kami untuk bisa Tuhan menggali apa yang ada di dalam kami Tuhan, supaya kami juga boleh Tuhan menyelesaikan diri kami sendiri Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tiap-tiap kami ketika kami melayani Tuhan, biar kami boleh punya hati yang murni Tuhan, enggak berekspektasi apa-apa, tapi biarlah kami menaruh Tuhan, Engkau di depan Tuhan, untuk kami boleh mengarahkan pandangan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Cik Karolin yang sudah membagikan firman-Mu. Biarlah ini Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Kami mengucap syukur juga buat Jingin Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai apa yang dikerjakannya, apa yang menjadi beban di dalam kehidupannya untuk melayani Engkau. Tuhan sendiri yang memberi kekuatan. Kami juga berdoa untuk semua tim Tuhan, multimedia, WL. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau sungguh-sungguh Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang disenangkan. Dan juga besok Tuhan ada ibadah di SPS. Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang mau pakai Tuhan pembicara untuk boleh melawat setiap yang datang. Biar yang datang boleh Tuhan diberkati, pulang Tuhan tidak sama seperti mereka datang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya.